Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa teman-teman. Dan lama juga saya nggak upload video ya, karena emang ada beberapa kesibukan. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Langsung saja di video kali ini, diketahui unit Vivo Y12s dengan kendala sinyal ya. Sinyalnya itu hilang atau tiba-tiba tidak ada sinyal, tidak ada layanan, ataupun jaringannya itu lemah ya. Oke, tanpa berlama-lama kita buka dulu tutup belakang atau backdoornya ya, perlahan aja ya teman-teman ya, karena emang kita lepas ini dari pelepasan backdoor dulu. Backdoornya itu kayak emang dilem ya, kita harus melemahkan beberapa bagian lemnya terlebih dahulu. Sedikit info buat teman-teman ya, ada beberapa dari tutup belakang Vivo Y12s atau Y20 ya. Saat kita lepas tutup belakangnya itu kadang ada beberapa bagian yang terkelupas ya, terutama warna chrome ya, kadang berwarna chrome putih, biru, itu kadang stikernya itu tertinggal di bezel ya, kadang jadi terkelupas ya. Mungkin sebelum pembongkaran alangkah baiknya kita kasih paham kepada yang punya unit ya, jelaskan bahwa emang kadang tutup belakangnya itu bisa terkelupas ya, catnya atau stikernya. Tapi itu hanya di beberapa unit ya, kebanyakan emang aman ya, pas saat kita lepas itu gak akan terkelupas. Lanjutkan dengan melepaskan semua baut-baut penahan bezel ya. Kita lepaskan, kita amankan semua baut-bautnya, jangan sampai tertinggal ataupun sampai hilang. Jangan lupa lepaskan slot SIM card dulu teman-teman sebelum membuka bezel ya. Soket fingerprint juga perlu kita lepaskan ya, fleksibel fingerprint. Masih ada satu baut penahan plat mesin ya, itu dilepaskan juga, perlahan aja teman-teman. Emang agak keras ya, dia ada sedikit plester di bagian atas. Ini nggak tahu kenapa HP saya bunyi terus dari tadi, notifnya nggak tahu orang lagi sibuk apa. Kita lanjutkan lepaskan semua soket ya, fleksibel LCD, fleksibel board. Terus masih ada baut ternyata teman-teman ya. Soket fleksibel baterai juga dilepas ya, tapi nggak harus lepas baterainya juga ya, cukup dilepaskan soketnya saja. Soket antena juga perlu kita lepaskan dulu di sini teman-teman. Sebisa mungkin kita lepaskan dulu semua kamera ya teman-teman ya, biar aman saat pengerjaan ya. Jangan sampai kamera orang itu menjadi buram begitu selesai pengerjaan. Sampai di tahap ini kita coba angkat mesinnya ya, perlahan aja teman-teman, jangan sampai salah congkel teman-teman. Cari selah yang tepat ataupun posisi yang tepat untuk ngecongkel ya, jangan sampai salah, jangan sampai membuat cacat bagian lainnya. Di bagian ini teman-teman ya, kita harus membuka plat penahannya terlebih dahulu ya. Coba dirapikan dulu beberapa, ada plester aluminium foil ya, kita putuskan dulu dan kita kasih peluk terlebih dahulu teman-teman, biar lebih enak saat pelepasannya.
Oke, kita coba lepaskan ya, kita panaskan terlebih dahulu menggunakan blower ya. Panasnya kalian sesuaikan aja teman-teman ya. Tapi ada cara lain ya, selain melepaskan plat menggunakan blower pun kita bisa memotong platnya atau kaleng penahan mesinnya itu menggunakan gunting kuku biasanya, atau tang potong ya. Mungkin ada di beberapa dari teknisi yang menggunakannya, tergantung ya. Kalau saya sih lebih memilih membuka platnya ya menggunakan blower, karena ada di beberapa kasus itu saat kita membuka kalengnya pun atau penahan mesin pun HP itu normal kembali ya. Ada di beberapa HP saya nemukan cara seperti itu, cukup unik teman-teman. Itu lumayan unik, bahkan sangat unik. Proses ini mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Harus lebih teliti, jangan sampai ada kapasitor atau IC yang ikut terangkat ya, atau terplanting. Tetap jaga jarak aman teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya, saya aja agak kesulitan ya saat melepaskan plat, karena emang masih segel ya, segel bawaan HP, belum pernah dibongkar sama sekali. Nah, IC WTR ini yang akan kita coba ganti teman-teman. Kebanyakan sinyal hilang disebabkan oleh IC yang satu ini ya, atau lain sebagainya, itu kemungkinan sih dari WTR ya. WTR ini universal ya, semua HP bisa pakai. Kodenya 2965 ya. Banyak HP-HP yang menggunakan WTR itu. Dari Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung kebanyakan menggunakan WTR yang satu ini ya. Usahakan diganti dengan yang baru ya teman-teman ya. Jangan menggunakan cabutan ataupun kanibalan ya dari HP bekas misalkan, karena emang kebanyakan WTR ini satu kali make ya. Kalau udah pernah dilepas terus dipasang kembali, itu kemungkinan WTR nya itu nggak normal ya, bakal bikin pusing sendiri ntar. Misal normal pun, sinyal normal, tapi nggak lama bakal balik lagi teman-teman, jamin, biasanya kayak gitu dah. Sebelum pemasangan, bersihkan dulu timah-timah yang ada sebelumnya ya teman-teman ya. Dibersihkan, rapikan, baru dipasang ya. Karena kalau nggak rata atau miring sedikit pun, atau ada sisa timah sedikit pun, bakal menghambat pekerjaan kita ya. Jadi bakal bolak-balik. Setelah terpasang dengan sempurna, pastikan kita dinginkan terlebih dahulu mesinnya ya teman-teman ya. Jangan kita pasang dulu sebelum dingin, karena emang panas ya. Itu panas itu, tapi masih panas api neraka teman-teman. Jadi hati-hati. Dirasa-rasa sudah agak mendingan ya, kita tes aja dulu ya, jangan berlama-lama ya. Takutnya yang punya HP-nya udah nggak sabar mau main-main HP ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, sinyalnya udah keluar ya, barnya juga sudah lumayan, tapi ini emang nggak full ya, karena belum kita pasangkan bezel.
Jadi dari bezel itu ada penguat sinyal. Nah, di sana yang bakal bikin sinyalnya jadi full ya. Nah, kita cek dulu, coba cek pulsa ya, atau cek yang lain-lain. Coba cek dulu 2G nya itu apa muncul apa enggak ya, karena takutnya 4G only ya, nggak bisa cek pulsa itu 2G nya terhambat biasanya ya, dimungkinkan dari pemasangan WTR yang enggak normal ya. Dirasa sudah normal semua, kita pasangkan dulu kamera-kamera yang tadinya kita lepas ya, jangan sampai ketinggalan teman-teman, ntar bakal repot loh, kita bakal bongkar kembali, bakal bikin pusing teman-teman kalau kayak gitu ya. Jadi cukup pastikan nggak ada yang ketinggalan teman-teman ya. Oke, kita kembalikan kayak awal kita bongkar teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan, ada baut penahan plat, penahan mesin. Pasangkan semua soket-soketnya, soket baterai, flexible fingerprint, soket LCD, dan juga bezel ya teman-teman ya. Pastikan semuanya rapat ya teman-teman, atau rapet ya. Jangan sampai ada yang longgar, ntar nggak bagus kelihatannya teman-teman. Pasangkan juga plat penahan flexible fingerprint ya teman-teman, jangan ditinggal ya. Itu kalau ditinggal flexible LCD juga ngikut di sana, jadi misalkan jatuh satu kali bisa copot teman-teman itu. Sampai di sini kita pasangkan semua baut-bautnya. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ataupun kurang ya. Pastikan lengkap lah, pastikan lengkap ya. Ada baiknya pengerjaan perbaikan IC sinyal HP apapun ya teman-teman. Mungkin kita perlu ngecek atau mencoba selama 1 kali 24 jam ya. Takutnya emang habis kita ganti normal terus beberapa jam kemudian hilang lagi ya. Pastikan benar-benar aman sebelum sampai ke tangan konsumen ya. Tapi jangan takut ya, di tempat saya itu kita kasih garansi total pokoknya. Kalau emang sinyal hilang kembali ya datang balik aja, kita bakal benerin lagi dan lagi. Yang merasa videonya bermanfaat bisa dibagikan ya, atau yang suka videonya bisa dikasih jempolnya. Bantu kami mengembangkan channel ini teman-teman ya, dengan cara subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman, gak bayar ya, seumur hidup. Semisal ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam video ini ya teman-teman ya, mohon dimaafkan ya. Kita di sini belajar sama-sama ya, bukan saya menggurui ataupun diguruin ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai teman-teman ya. The last check ya, cek kembali sebelum diserahkan kepada penggunanya ya. Jangan sampai ada kesalahan atau sinyalnya coba-coba hilang kembali. Nah, ini penyebabnya teman-teman ya, IC WTR 2965 ya, penyakit bawaan HP kebanyakan.